Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja, puji serta syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya lah ya, karena dengan nikmatnya kita masih bisa bertemu, bahkan dengan bertemu dengan bulan Ramadan ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada sisa usia beliau 23 tahun kurang lebih itu diwakafkan untuk menjadikan manusia yang awalnya dalam kegelapan menjadi terang benderang. Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, pada saat beliau diberikan wahyu yang pertama, beliau sangat panik jelas. Tapi pada saat beliau benar-benar paham bahwa beliau adalah Rasul, semangatnya benar-benar tinggi. Bahkan pada saat jeda antara wahyu pertama kedua, beliau benar-benar gusar ya, kapan ini turun kembali. Nah, setelah wahyu awal turun, ternyata ada perintah yang tidak langsung kalimatnya adalah ya Muhammad sebarkan ini, tidak ya. Tetapi di awal-awal itu Rasulullah SAW diberikan perintah untuk berdakwah kepada orang-orang terdekatnya ya. Bisa kita katakan kalau di dalam buku-buku sirah itu diberikan judul dakwah siriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, pada dasarnya ini walaupun banyak yang mengatakan bahwa ini karena tidak mungkin langsung disebarkan kepada kaum Quraisy secara langsung, nanti A nanti B. Kalau misalkan memikirkan alasan itu, sepertinya kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena pada dasarnya kenapa Rasulullah disuruh untuk berdakwah kepada orang-orang terdekat? Karena orang-orang terdekat inilah yang akan menjadi agen-agen dakwah yang paling efektif ya. Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya dulu dari beliau yang paling dekat, diantaranya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sudah tahu dari awal beliau adalah Nabi, dan beliau pun menunggu kapan dakwah, kapan harus beriman, dan kapan harus mengikuti. Pada saat setelah datang wahyu untuk berdakwah, maka Sayyidah Khadijah tanpa ragu sama sekali untuk ikut sebagai seorang muslim ya, seperti itu. Lalu setelah itu ada Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu sebetulnya adalah sepupu, namun dari kecil, bahkan ada yang mengatakan dari bayi itu sudah menjadi tanggungannya Nabi Muhammad SAW. Itu pun tanpa ragu mengikuti. Lalu Zaid bin Harisah yang pernah namanya menjadi Zaid bin Muhammad karena dianggap anak angkat, walaupun Allah langsung membatalkan itu, tidak boleh menisbatkan seseorang yang bukan anaknya kepada Nabi, yaitu tidak boleh, maka menjadi Zaid bin Harisah kembali. Nah, lalu Rasulullah mendekati orang yang paling menjadikan sahabat sejatinya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun kecuali Abu Bakar As-Siddiq saat aku mendakwahkan Islam pasti bertanya. Artinya Abu Bakar tidak bertanya sama sekali. Beliau langsung mengatakan, "Iya, engkau Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah kumpul beberapa orang, beliau berdakwah, mendidik selama kurang lebih 3 tahun di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Itu luar biasa. Pada saat itu adalah yang di dalamnya adalah orang-orang terpilih. Seperti tambahannya yang sudah didakwahi oleh Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu semuanya yang
sering kita dengar itu adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin surganya, disebutkan surganya seperti itu. Nah, ayah bunda, yang perlu diketahui bahwa pendidikan tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya jangan di luar dulu, tapi di dalam, ya. Jadi di dalam rumah dijelaskan bahwa siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah SAW, kenapa kita harus beribadah seperti ini, kenapa kita harus menghamba kepada Allah. Nah, esensinya ada di dalam rumah. Baru setelah di luar, baru anak kita bisa menjadi seseorang yang kuat dalam pendidikan tauhidnya. Ya, baru di luar adalah tambahannya. Yang perlu diperhatikan adalah seperti itu. Contoh Rasulullah SAW itu mendidik selama 3 tahun, belum terbuka untuk ke masyarakat secara umumnya. Bukan berarti takut, tapi perintahnya seperti itu. Ya, perintahnya seperti itu. Untuk apa? Ternyata orang-orang yang di dakwah Syriah ini adalah orang-orang terpilih. Masya Allah, kita langsung kepada salah satu jamaah lah di majelis Darul Arqam itu. Misalkan contoh keluarga Sumayyah yang sangat miskin, dalam keterbatasan, memiliki suami yang bernama Yasir dan memiliki anak yang usia 8 tahun bernama Amr. Atas didikan Rasulullah SAW di Darul Arqam tersebut, iman mereka tinggi sampai-sampai mereka mengatakan, ya, terutama Sumayyah tidak akan pernah menjual iman ini hanya dengan kesakitan yang tidak seberapa. Padahal kesakitan yang tidak seberapa itu dicambuk di bawah terik matahari di padang pasir, sampai-sampai beliau dalam keadaan hamil ditusuk oleh Abu Jahal sampai dari bawah sampai menuju ke kerongkongannya. Dan di situ dikatakan inilah perempuan pertama yang syahid di dalam Islam. Ya. Nah, keimanan ini tumbuhnya di mana? Di dalam majelisnya Rasulullah yang awal. Maka di sini contoh nyata bahwa majelis di dalam rumah, ya ayah bunda, maka kuatkan disebutnya tonggak pondasi utama seorang muslim, yaitu pada manusia dilahirkan itu untuk beribadah, itu ajarkan di rumah. Ya, diawali di rumah. Mungkin sedikit tentang bagaimana dakwah Syriah, semoga menjadi bermanfaat. Semoga ada manfaatnya. Yang baik-baiknya itu silahkan ayah bunda ambil. Jika ada yang salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya bertobat kepada Allah, karena memang itu kesalahan saya. Setiap kali yang benar itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran sudah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.